Pemirsa, jumpa kembali dengan channel detektif sejarah DS dengan tema Mengingat Bung Karno Part 4 Tragedi Idul Adha. Upaya percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno kali ini terjadi saat Bung Karno sedang melaksanakan sholat Idul Adha pada 14 Mei 1962. Kabar rencana pembunuhan ini telah terdengar oleh Komandan Pengawal Presiden. Sang komandan langsung menyusun rencana dan antisipasi untuk menyelamatkan presiden dari incaran pembunuh. Semua personil diperintahkan untuk memeriksa setiap area tempat sholat berjamaah dilaksanakan. Sholat Idul Adha saat itu dilaksanakan di lapangan antara Istana Merdeka dengan Istana Negara. 6 pos disiapkan, setiap pos dijaga oleh 2 orang pengawal presiden yang bersenjatakan senapan AR-15 untuk mengantisipasi serangan dari luar. Semua jamaah sebelum memasuki lapangan diperiksa terlebih dahulu, dan jamaah dari kalangan sipil diminta untuk menempatkan diri di baris kelima. Baris pertama diisi Bung Karno, tokoh agama, dan personil Angkatan Darat. Baris kedua diisi Angkatan Laut, baris ketiga diisi Angkatan Udara, baris keempat Angkatan Kepolisian. Akan tetapi, pada baris kedua bercampur aduk antara jamaah dari kalangan sipil dengan Angkatan Darat. Sementara di belakang Bung Karno terdapat pengawal presiden yang berbaris selang-seling. Di luar tempat sholat terdapat pasukan polisi militer yang berjaga. Kemudian Angkatan Brimob ditempatkan di ring 1, sementara pasukan dari polisi militer disiagakan di ring 2. Pada rakaat kedua, penyusup berteriak takbir. Penembakan terhadap presiden dimulai. Akan tetapi, tembakan pertama mengenai Ketua DPR, Kiai Haji Zainuddin Arifin, di bagian bahu. Langsung saat itu juga, Komandan Pengawal Presiden dan wakilnya dengan segera menyelamatkan Bung Karno. Tembakan kedua mengenai anggota pengawal pribadi presiden di bagian kepala sesaat memutar badan ke arah pelaku. Ketua NU, Kiai Haji Idam Khalid, selaku imam sholat, mengalami luka ringan. Kemudian, pelaku mencoba mendekati Bung Karno. Namun, pengawal pribadi presiden melumpuhkannya dengan menendang pelaku hingga jatuh. Kemudian, pelaku dihajar hingga pingsan. Mendapati rekannya dilumpuhkan, pelaku kedua yang bernama Harun dihantui rasa takut yang tinggi dan membatalkan niatnya dengan menyimpan pistol di bawah tikar. Sementara pelaku ketiga, Hidayat, juga membatalkan niatnya untuk masuk istana dan membuang granat yang ia bawa ke sungai Cisadane. 5 orang rekannya yang lain yang bertugas sebagai pengamat dan pelapor situasi. Total pelaku berjumlah 8 orang. Hasil penyelidikan, ke-8 pelaku merupakan anggota Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Jawa Barat, pimpinan SM Kartosuwiryo. Kartosuwiryo berhasil masuk istana melalui kartu undangan dari Haji Bakrun. Kegagalan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno untuk sekian kalinya membuat Satuan Khusus Pengawal Presiden yang dibentuk pada 6 Juni 1962 yang diberi nama Pasukan Cakrabirawa dengan kekuatan 3.000 orang yang berasal dari keempat Angkatan Bersenjata Indonesia. Pelaku tragedi berdarah Idul Adha dihukum mati. Sementara Kartosuwiryo tertangkap beberapa bulan setelah Idul Adha dan divonis hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Upaya percobaan pembunuhan terhadap presiden gagal. Pemirsa, jangan pernah melupakan sejarah. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Mengingat Bung Karno, part 5, penembakan martir ke arah Bung Karno.